Kita nggak apa-apa off cam, tapi yang presentasi on cam. Kelompok yang presentasi on cam ya. Oke, Ananda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Pada kesempatan ini kita pertemuan 15 yang merupakan UAS untuk mata kuliah ini dan diisi dengan presentasi bedah buku. Berhubung artikel kalkulus itu langka ya yang diterapkan untuk pertanian, jadi Ibu putuskan untuk bedah buku untuk kelas ini karena untuk R2 dan R3 itu artikelnya udah eh, tentang pemodelan matematika, kalkulus kayak gitu. Jadi pas Ibu cari lagi itu sudah minim sekali yang kalkulus ya, makanya Ibu alihkan ke bedah buku. Oke, tanpa memperpanjang mukadimahnya, kita minta kesediaan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok satu disilahkan. Silahkan Ananda, ini udah bisa presentasi loh. Multiple participant can share ini. Siapa operatornya? Kelompok satu. Kami kelompok siapa ya? Kami kelompok berapa? Bunga, ini namanya Bunga. Oi, disuruh aktifkan kamera anjir. Silahkan moderator kelompok satu dan operatornya bersiap, Ananda. Karena ada 6 kan kelompoknya. Kalau berlama-lama, kemalaman selesainya. Oke, diserahkan kepada moderator kelompok satu. Oke, silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Melvia Rosa sebagai moderator untuk kelompok satu. eh, ingin presentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan Satar dengan NIM 01, Suryanti dengan NIM 03, saya sendiri Mia dengan NIM 05, ada Alvin dengan 011, kita Dewan Raya 013, dan Maria 015. Slide pertama akan dibacakan oleh Satar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi teknologi di industri pertanian. Yang pertama adalah presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi telah mengubah sektor pertanian secara signifikan. Kami akan mengeksplorasikan inovasi utama, manfaat, dan tantangan yang akan dihadapi untuk pertanian. Inovasi utama dalam pertanian yang pertama adalah mekanisme pertanian, yaitu adalah cara penggunaan alat berat seperti traktor dan pemanen untuk efisiensi kerja. Yang kedua adalah irigasi cerdas, yaitu berbasis sistem sensor dan lot menghemat air secara signifikan. Yang ketiga adalah petani presisi,
berupa drone, GPS, dan sensor tanah untuk penanaman dan pemupukan yang tepat. Yang terakhir adalah bioteknologi, yaitu sebuah pengembangan benih unggul tahan hama dan cuaca ekstrim yang akan menjadi tantangan untuk industri pertanian. Manfaat dan tantangan teknologi. Peningkatan produksi, teknologi meningkatkan hasil panen secara signifikan. Efisiensi sumber daya. Penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Biaya investasi tinggi. Adopsi teknologi memerlukan modal besar. Kurangnya keterampilan. Petani membutuhkan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi baru. Next. Inovasi hijau, sejarah dan dampak. Pertengahan abad ke-20 fokus pada varietas unggul, pupuk, dan irigasi modern. Yang kedua, dampak positif. Lonjatan hasil petani di negara berkembang seperti India dan Indonesia. Yang ketiga, dampak negatif. Ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan akibat bahan kimia berlebihan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raya. Perkembangan teknologi pertanian modern. Pertama, benih tahan hama. Varietas baru yang lebih kuat terhadap penyakit. Yang kedua, irigasi tetes. Sistem pengairan yang sangat efisien. Yang ketiga, bioteknologi ramah lingkungan. Inovasi yang mendukung keberlanjutan alam. Tantangan masa depan pertanian. Pertama, itu perubahan iklim, adaptasi terhadap pada cuaca yang tidak menentu. Yang kedua, ketahanan pangan global, memastikan pasokan makanan yang cukup untuk semua. Yang ketiga, biaya dan pemeliharaan, tantangan utama dalam adaptasi teknologi irigasi. Jenis irigasi modern. Yang pertama, irigasi tetes. Irigasi tetes sangat efisien untuk daerah kering, air langsung ke akar tanaman. Yang kedua, irigasi sprinkler, yaitu menyebar air merata, cocok untuk jagung dan kapas. Yang ketiga, irigasi bawah permukaan, yaitu mengurangi penguapan, ideal untuk lahan berpasir. Irigasi berbasis teknologi, yaitu terbagi 4. Yang pertama, sensor tanah, mengukur kelembapan tanah secara real time. Yang kedua, efisiensi optimal, yaitu mengurangi pembatasan air dan menghasilkan dan meningkatkan hasil. Yang ketiga, IoT, yaitu data terkirim ke sistem pusat melalui internet. Yang terakhir, penyiraman otomatis, yaitu sistem menyesuaikan penyiraman sesuai kebutuhan tanaman. Kesimpulan dan langkah selanjutnya yaitu adopsi teknologi. Adopsi teknologi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Lalu, edukasi petani, seperti pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan untuk implementasi, serta investasi infrastruktur. Pemerintah dan swasta perlu mendukung pengembangan infrastruktur. Sekian hasil kerja kelompok dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawabnya nggak ada, Nanda? Atau satu penanya aja ya? Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Udah siap, Kak? Oke, jika tidak ada, ditutup aja. Baik, apabila tidak ada yang bertanya, eh, sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Menurut Ibu terlalu ringkas ya. Kalaupun memang memuat poin-poin, tetap Anda jelaskan. Soalnya kan 3 bab itu benar-benar kayak ringkas banget. Jangan-jangan kelompok lain juga gitu. Makanya Anda bisa jadi cepet gitu ya. Padahal 3 bab loh per kelompok. Kita meringkas itu mereview beda sama resume ya. Mereview itu misalkan kita kasih ke pendapat nih apa kurangnya gitu. Kemudian dari bab itu ya, terus kita bedah di sini misalkan poin apa yang menurut Anda harusnya ada tapi tidak ada. Itu review. Tapi kalau ngeresom juga nggak seringkas kayak tadi itu juga, itu terlalu ringkas ya. Kalaupun ada poin-poin di slide, tetap ada penjelasan dari yang menyampaikan. Mungkin itu tanggapan dari Ibu. Tadi ada yang salah baca juga, IOT dibaca lot ya. Kan itu Internet of Things. IOT bacaannya, IOT, IoT. Tadi ada yang baca lot ya. Oke, nggak apa-apa, Anda mungkin salah baca aja. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2, moderator dan operatornya bersiap. Kelompok lain silahkan menyiapkan pertanyaannya. Minimal 1 pertanyaan per kelompok lah kalau bisa. Ibu print screen berkala ya kehadirannya Nanda. Jadi kalau nggak lengkap, kalau misalnya lengkap ya per per screen per print screen itu dapat poin 2 ya. Kalau Ananda pas nggak ada ya udah risiko nggak dapat poin tambahan. Oke, silakan kelompok 2. Izin, apakah suara saya terdengar kepada teman-teman dan juga ibu semua? Terdengar. Baik, di sini kami dari kelompok 2, di mana saya sebagai moderator dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama, Kaila Ninda dengan NIM 23, Gerald Jodaniel dengan NIM 27, Farel Okta dengan NIM 17, Ajaki dengan NIM 25, saya Fikri Adrian dengan NIM 33, dan saya sendiri dengan NIM 29. Oke, next. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Inovasi teknologi dalam pertanian modern. Transformasi pertanian kini didukung oleh teknologi canggih seperti drone, sensor, dan IoT menjadi solusi utama. Mereka mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Geraldo Daniel. Peran drone dalam pertanian presisi.
Drone telah berkembang dari penggunaan militer menjadi alat esensial di pertanian modern. Teknologi ini memungkinkan petani mengatasi tantangan iklim. Drone meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan produksi pangan. Sejarah singkat drone. Penggunaan drone dimulai pada Perang Dunia Pertama dan II untuk tujuan militer. Seiring waktu, teknologinya berkembang. Ini drone banyak digunakan di sektor komersial dan pertanian. Jenis-jenis drone digunakan dalam pertanian yaitu seperti berikut, seperti ya, Fixed Wing, cocok untuk pemetaan area luas, jangkauan jauh, dan daya tahan tinggi. Setelah itu jenisnya multi-rotor, lebih fleksibel untuk lahan kecil, mampu melakukan manuver kompleks dan presisi. Komponen utama dan aplikasi drone pertanian. Drone pertanian dilengkapi berbagai komponen canggih. Ini memungkinkan aplikasi yang beragam. Drone membantu pemantuan kesehatan tanaman dan penyemprotan presisi. Pertama, komponennya itu memiliki GPS dan autopilot yang berfungsi sebagai navigasi akurat dan penerbangan otomatis. Setelah itu memiliki kamera multispektral, yaitu berfungsi untuk mendeteksi kesehatan tanaman, menganalisis indeks vegetasi seperti NDVI. Setelah itu memiliki baterai dan sensor suhu, daya tahan operasional, pemantauan kondisi lingkungan. Setelah itu sistem kontrol, pengendalian penerbangan yang stabil dan presisi. Aplikasi drone mencakup pemetaan lahan seperti NDVI, 3 dimensi topografi. Drone juga memantau kesehatan tanaman, deteksi hama, penyakit. Selain itu, drone melakukan penyemprotan pupuk dan pestisida presisi. Penanaman dan tabur benih otomatis juga dimungkinkan. Oke, next akan dibacakan oleh Kayla. Baik, selanjutnya yaitu teknologi sensor dalam pertanian modern. Sensor adalah perangkat penting yang mengubah perubahan fisik atau kimia menjadi data digital. Teknologi ini menjadi inti pertanian presisi. Sensor memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real time. Pertama, definisi sensor. Perangkat yang mendeteksi perubahan fisik atau kimia. Data ini diubah menjadi format digital atau untuk analisis. Yang kedua, prinsip kerja. Sensor menangkap parameter lingkungan. Data kemudian dikirim nirkabel untuk diproses dan dianalisis. Yang ketiga, dampak positif. Meningkatkan efisiensi sumber daya. Peningkatan hasil panen hingga 25%, mengurangi air terbuang hingga 30%. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sensor untuk pertanian cerdas. Berbagai jenis sensor digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Data ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di lahan pertanian. Yang pertama, sensor kelembapan tanah. Mengukur kadar air di dalam tanah, membantu optimasi irigasi, memecah kekurangan atau kelebihan air. Yang kedua, sensor suhu dan cahaya. Memantau kondisi mikroiklim, penting untuk pertumbuhan tanaman dan pencegahan stres. Yang ketiga, sensor pH dan nutrisi tanah. Menganalisis kualitas tanah, memastikan keseimbangan nutrisi yang tepat untuk tanaman. Yang keempat yaitu sensor optik atau kamera multispektral. Digunakan untuk analisis kesehatan tanaman, mendeteksi penyakit dan defisiensi nutrisi, sama seperti yang digunakan drone. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farel. Pengelolaan data pertanian dengan IoT, Internet of Things atau
IoT mengintegrasikan sensor dengan internet. Ini memungkinkan pemantauan real-time dan pengambilan keputusan berbasis data. IoT meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Yang pertama itu sensor IoT atau mengumpulkan data kelembaban suhu dan cahaya secara real time. Yang kedua, wawasan dan rekomendasi. Prediksi panen, rekomendasi irigasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data sensor dikirim ke cloud atau edge computing. Yang keempat, pengolahan data. AI dan machine learning memproses data untuk wawasan mendalam. Manfaat luas IoT dalam pertanian tidak hanya meningkatkan efisiensi, ini juga mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan. Teknologi ini membantu petani membuat keputusan yang lebih cerdas dan adaptif. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan hasil panen secara signifikan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Didukung data akurat dan analisis mendalam mengoptimalkan praktik pertanian. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan. Memasukkan pasokan pangan stabil, mendukung reproduksi yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Adrian. Tantangan implementasi teknologi pertanian. Meskipun banyak manfaat, adopsi teknologi ini menghadapi beberapa hambatan. Mengatasi tantangan ini penting untuk keberhasilan pertanian modern. Yang pertama yaitu struktur terbatas. Keterbatasan internet di pedesaan masih menjadi kendala utama. Yang kedua, biaya awal tinggi. Investasi awal untuk drone dan sensor cukup besar. Yang ketiga, literasi teknologi rendah. Petani butuh pelatihan insentif untuk menguasai teknologi baru. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah. Peran pemerintah krusial dalam memberikan subsidi dan pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Kesimpulannya, teknologi drone, sensor, dan IoT mengubah wajah pertanian modern. Yang kedua, tantangan utama biaya infrastruktur edukasi. Yang ketiga, solusi kolaborasi pemerintah, swasta, dan petani. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada kami. Izin moderator. Boleh tanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfinawari dengan NIM D1C024011. Di sini saya bertanya, bagaimana AI dan sensor meningkatkan hasil panen dalam bidang pertanian? Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya supaya lebih jelas? Bagaimana AI dan sensor meningkatkan hasil panen dalam bidang pertanian? Sembari kami memberikan jawaban, apabila teman yang lain ingin memberikan pertanyaan, boleh disampaikan pertanyaannya. Izin moderator ingin bertanya. Silakan dengan pertanyaannya. Mengapa penggunaan drone dianggap lebih unggul dibandingkan metode manual dalam pemantauan tanaman? Boleh diulang sekali lagi biar lebih jelas. Mengapa penggunaan drone dianggap lebih unggul dibandingkan metode manual dalam pemantauan tanaman? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvin. Cara meningkatkan hasil panen
di bidang pertanian, yaitu cara meningkatkan hasil panen di bidang pertanian dalam yaitu yang pertama pemantauan real time dan pengumpulan data yang akurat. Sebagai berbagai jenis sensor ditempatkan di seluruh lahan pertanian atau dipasang pada drone dan robot. Sensor-sensor ini mengumpulkan data real time. Yang kedua itu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, optimasi dan robotika. Robotika menggerakkan robot pertanian untuk melakukan tugas-tugas seperti penanaman presisi, penyiraman otomatis, penyiangan gulma, atau menggunakan pengenalan gambar AI untuk membedakan tanaman dan gulma. Dan bahkan pemanenan otomatis buah atau sayuran yang matang. Berikut penjelasan dari saya. Apakah sudah jelas, Alvin? Terima kasih untuk Ananda Fikri. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggriani, di mana tadi pertanyaannya adalah mengapa penggunaan drone dianggap lebih unggul dibandingkan metode manual dalam pemantauan tanaman. Jadi hal ini tuh dikarenakan karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena efisiensi waktu dan biaya. Kita tahu kan kalau dalam pertanian canggih ini pengamatan waktu itu tuh sangat penting. Di mana contohnya itu drone. Di mana drone itu memantau area yang luas dalam waktu yang singkat, sehingga membantu menghemat waktu dan juga tenaga. Dan juga dipengaruhi oleh biaya yang lebih rendah. Penggunaan drone juga dapat mempengaruhi biaya pemantauan tanaman karena tidak memerlukan banyak tenaga kerja dan juga peralatan. Dipengaruhi juga adanya dengan akurasi dan ketepatan. Di mana data yang akurat, sehingga mempengaruhi drone dapat mengumpulkan data yang akurat dan terkini karena tentang kondisi tanaman, sehingga memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Yang kedua itu penggunaan teknologinya, di mana dilengkapi dengan teknologi seperti sensor inframerah dan kamera yang dapat mendeteksi perubahan kecil pada tanaman. Dan yang terakhir itu fleksibilitas dan kemudahan. Akses ke area yang sulit, memantau area yang sulit dijangka oleh manusia seperti area yang terisolasi atau berbahaya. Kemudahan penggunaan dapat dioperasikan dengan mudah dan tidak memerlukan keahlian yang khusus. Kepada Saudara Anggriani, apakah menerima jawaban yang sudah saya berikan atau masih kurang jelas? Baik, sudah jelas. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya cukup ya 2. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi materi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya. Sudah sedikit lebih detail ya dibanding kelompok 1 tadi, dan pertanyaannya ada dua penanya dan dijawab dengan baik serta singkat, padat, jelas, cepat ya. Oke, aplaus buat kelompok 2. Kita lanjutkan kepada kelompok 3. Silakan bersiap moderator serta operatornya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Nabila Agni Tresitaviana dengan NIM D1C024043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu meresum serta mereview buku referensi penerapan IPTEK dengan dosen pengampu Ibu Bunga Mardotilah SSI MSTAR. Dengan anggota saya yaitu Tatia dengan NIM
53, saya sendiri Nabila Agnes Resitaviana dengan NIM 43, Adel Apriansa dengan NIM 37, Anugrah Fahmi dengan NIM 49, dan Adrian Sinaga dengan NIM 39. Slide pertama, saya sendiri akan menjelaskan yaitu terkait review automasi dalam pertanian pada mesin dan alat pertanian cerdas. Untuk operator boleh digeser sedikit. Digeser ke kanan sedikit. Maaf operator, tapi layarnya tidak bisa digeser dikit operator. Oke, nggak apa-apa. Lanjut Adrian. Kelebihan dari bab 7 ini yaitu terkait review automasi dalam pertanian adalah membahas teknologi terbaru. Buku ini membahas tentang teknologi terbaru dalam automasi pertanian, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan teknik dalam bidang ini. Contoh aplikasi yang diterapkan dalam buku ini adalah menyediakan contoh aplikasi automasi pertanian dalam berbagai aspek, hingga pembaca dapat memahami bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam praktek, serta buku ini mudah dipahami. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dan dapat dipahami, sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep yang dibahas tanpa adanya kesulitan. Namun, di balik kelebihan buku ini terdapat kekurangannya. Kekurangannya yaitu salah satunya ada contoh kasus. Pada buku ini kurang menyediakan contoh kasus yang nyata tentang implementasi teknologi automasi pertanian di lapangan. Yang kedua adalah tidak ada pembahasan tentang dampak lingkungan. Buku ini tidak dapat membahas tentang dampak lingkungan dan penggunaan teknologi automasi pertanian, sehingga pembaca tidak dapat memahami implementasi lingkungan dari teknologi ini. Namun, buku ini sangat rekomendasi digunakan, karena buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, peneliti, dan praktisi pertanian yang ingin memahami perkembangan teknologi automasi dalam pertanian. Tetapi perlu ditambahkan contoh kasus dan pembahasan tentang dampak lingkungan untuk membuat buku ini lebih komprehensif. Nah, menurut kelompok kami, penilaian pada bab 7 ini, yaitu automasi dalam pertanian ini, merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perkembangan teknologi automasi dalam pertanian. Namun perlu ditambahkan beberapa aspek untuk membuat buku ini lebih lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tatia. Baik, resume buku Automasi dalam Pertanian, Mesin dan Alat Pertanian Cerdas. Yaitu ada isi buku. Buku ini membahas tentang perkembangan teknologi automasi dalam pertanian, termasuk mesin dan alat pertanian cerdas yang dapat meningkat efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil pertanian. Adapun topik yang dibahas, yang pertama, pengantar automasi pertanian, definisi, manfaat, dan perkembangan teknologi automasi dalam pertanian. Yang kedua, mesin pertanian cerdas. Jenis-jenis mesin pertanian cerdas seperti traktor cerdas, mesin pemanen cerdas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada alat pertanian cerdas. Jenis-jenis alat pertanian cerdas seperti sensor, drone, dan sistem informasi geografis. Yaitu yang keempat, aplikasi automasi pertanian. Contoh aplikasi automasi pertanian dalam berbagai aspek seperti penanaman, pemeliharaan, pemanen, dan pengelola hasil. Yang terakhir ada tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang dapat pengembangan dan implementasi teknologi automasi pertanian.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariel Apriansah. Baik, kelebihan buku. Yang pertama, membaca teknologi terbaru. Buku ini membahas tentang teknologi terbaru dalam otomasi pertanian, sehingga pembaca dapat memahami perkembangan terkini dalam bidang ini. Yang kedua, contoh aplikasi. Buku ini menyediakan contoh aplikasi otomasi pertanian dalam berbagai aspek, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam praktek. Yang ketiga, mudah dipahami. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep yang dibahas tanpa kesulitan. Kesimpulan, buku ini otomasi dalam pertanian. Mesin dan alat pertanian cerdas merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perkembangan teknologi otomasi dalam pertanian. Buku ini membahas tentang mesin dan alat pertanian cerdas serta aplikasi otomasi pertanian dalam berbagai aspek. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi pertanian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anugrah Fahmi. Ini mungkin maksudnya review bab ya, bukan review buku. Bukunya kan transformasi teknologi di industri pertanian, Ananda. Iya Bu, ini harusnya tadi tulisannya itu review bab 8 gitu Bu, tapi salah memasukkan itunya Bu, tulisannya. Harusnya kan review bab ya. Iya Bu. Oke, lanjut. Baik, review bab 8, bioteknologi dalam pertanian. Kelebihan, membahas teknologi terbaru. Buku ini membahas tentang perkembangan terbaru bioteknologi dalam pertanian, termasuk aplikasi dan potensi teknologi ini dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. 2. Contoh aplikasi. Buku ini menyediakan contoh aplikasi bioteknologi dalam pertanian, seperti pengembangan tanaman transgenik dan penggunaan mikroorganisme untuk meningkatkan kesuburan tanah. 3. Penjelasan yang jelas. Buku ini menjelaskan konsep-konsep bioteknologi dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami teknologi ini tanpa kesulitan. Kekurangan. 1. Kurangnya pembahasan tentang risiko. Buku ini kurang membahas tentang risiko dan dampak negatif bioteknologi dalam pertanian, seperti potensi kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. 2. Tidak ada pembahasan tentang etika. Buku ini tidak membahas tentang aspek etika bioteknologi dalam pertanian, seperti pertanyaan tentang hak paten dan kepemilikan genetik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian Sinaga. Baik, rekomendasi. Buku ini sangat cocok untuk mahasiswa, peneliti, dan praktisi pertanian yang ingin memahami perkembangan bioteknologi dalam pertanian. Namun, perlu tambahkan pembahasan tentang risiko dan aspek etika untuk membuat buku ini lebih komprehensif. Rating dari kelompok kami adalah 4/5. Dengan demikian, buku bioteknologi dalam pertanian merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perkembangan bioteknologi dalam pertanian. Namun, perlu tambahkan beberapa aspek untuk membuat buku ini lebih lengkap dan seimbang. Resume buku bioteknologi dalam pangan. Isi buku. Buku ini membahas tentang perkembangan bioteknologi dalam pertanian, termasuk aplikasi dan potensi teknologi ini dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Buku ini juga menjelaskan konsep-konsep bioteknologi seperti rekayasa genetik, kultur jaringan, dan penggunaan mikroorganisme. Poin-poin penting. Yang pertama, definisi bioteknologi. Buku ini menjelaskan definisi bioteknologi dan peranannya dalam pertanian. Yang kedua, aplikasi bioteknologi. Buku ini membahas tentang aplikasi bioteknologi dalam pertanian, seperti pengembangan tanaman transgenik dan penggunaan mikroorganisme untuk meningkatkan kesuburan tanah.
Yang ketiga, teknologi rekayasa genetik. Buku ini menjelaskan tentang teknologi rekayasa genetik dan peranannya dalam pengembangan tanaman transgenik. Yang keempat, kultur jaringan. Buku ini membahas tentang kultur jaringan dan peranannya dalam perbanyakan tanaman. Kesimpulan, buku bioteknologi dalam pertanian merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perkembangan bioteknologi dalam pertanian. Buku ini membahas tentang konsep-konsep bioteknologi, aplikasi, dan potensi teknologi ini dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Selanjutnya yaitu review bab 9 terkait tentang genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian. Kelebihan buku ini pada bab ini adalah memberikan penjelasan yang komprehensif tentang genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian. Penulis menyajikan contoh-contoh aplikasi genetika dan rekayasa. Penulis menyajikan contoh-contoh aplikasi genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian yang relevan dan menarik. Kekurangannya adalah membahas tentang resiko dampak negatif rekayasa genetika dalam pertanian. Tidak ada pembahasan tentang aspek etika dan regulasi terkait rekayasa genetika di dalam pertanian. Rekomendasi pada buku ini sangat cocok untuk digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan praktisi pertanian yang ingin memahami genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian. Namun, perlu ditambahkan pembahasan tentang resiko dan aspek etika untuk membuat buku ini lebih lengkap. Penilaian dari kelompok kami adalah, dengan demikian, pada bab 9 ini terkait tentang genetika dan rekayasa genetika di dalam pertanian merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami perkembangan genetika dan rekayasa genetika di dalam pertanian. Resum pada bab ini akan dijelaskan oleh Ariel Apriansa. Genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian. Isi buku. Buku ini membahas tentang genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian, termasuk konsep-konsep dasar genetika, aplikasi rekayasa genetika dalam pertanian, dan contoh-contoh keberhasilan rekayasa genetika dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Poin penting yang pertama, konsep dasar genetika. Buku ini menjelaskan konsep-konsep dasar genetika, seperti struktur DNA, gen, dan hereditas. Yang kedua, rekayasa genetika. Buku ini membahas tentang rekayasa genetika, termasuk teknik-teknik yang digunakan untuk memodifikasikan gen dan aplikasi rekayasa genetika dalam pertanian. Yang ketiga, aplikasi rekayasa genetika. Buku ini menyajikan contoh-contoh aplikasi rekayasa genetika dalam pertanian, seperti pengembangan tanaman transgenik dan peningkatan kualitas hasil pertanian. Kesimpulannya, buku ini, Genetika dan Rekayasa Genetika dalam Pertanian, merupakan sumber informasi yang berguna bagi mereka yang ingin memahami genetika dan rekayasa genetika dalam pertanian. Buku ini membahas tentang konsep-konsep dasar genetika dan aplikasi rekayasa genetika dalam pertanian, serta contoh-contoh keberhasilan rekayasa genetika dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silahkan Nabila Aprilia. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, apa peran AI dalam mendukung inovasi rekayasa genetika di masa depan? Apa peran AI dalam mendukung rekayasa genetika di masa depan ya? Inovasi rekayasa genetika di masa depan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Aprilia. Peran AI dalam inovasi rekayasa di masa depan adalah mengubah cara tim menangani masalah yang kompleks. Dapat menggunakan pembelajaran mesin dan model berbasis data untuk mengotomatiskan dan menyederhanakan proses tersebut. Serta dapat mengubah desain secara manual, menjalankan
kalkulasi, atau bereaksi terhadap masalah peralatan setelah terjadi di dalam pertanian. Apakah sudah jelas, Nabila? Oke, makasih. Sama-sama. Jika ada pertanyaan lain, maka kami persilahkan. Izin bertanya. Silahkan, Iksan. Perkenalkan, saya Ihsan Farhansyah dengan NIM D1C024079 dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja tantangan etika dan ekonomi yang muncul seiring dengan adopsi luas otomatisasi di sektor pertanian, terutama bagi petani kecil. Berarti pertanyaannya itu terkait tentang etika di dalam automasi pertanian ya? Ya, etika dan ekonomi. Baik. Sebelumnya, dari kelompok saya sendiri, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Iksan Farhansyah? Boleh diulang? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan Farhansyah. Etika dalam automasi pertanian adalah pengadaan sumber daya yang etis dalam pertanian, memadukan tenaga kerja, lingkungan, dan dampak sosial yang mencerminkan nilai-nilai konsumen dan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Nah, etika yang dimaksud di sini itu adanya keadilan, tanggung jawab lingkungan, transparansi, kesejahteraan, dan dukungan untuk pertanian lokal. Apakah sudah jelas, Iksan Farhansyah? Jelas. Izin bertanya. Silahkan, Alia. Baiklah, perkenalkan nama saya Alia Rohali dengan NIM 69. Di sini saya akan bertanya, bagaimana bioteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok saya, apakah ada yang mau menjawab? Saya. Silakan, Tatia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Bagaimana bioteknologi dapat digunakan untuk meningkat kualitas dan kuantitas hasil pertanian? Yaitu, bioteknologi dapat digunakan untuk mengembang varietas tanaman dan kualitas nutrisi yang lebih baik, umur simpan yang lebih panjang, dan hasil panen yang lebih tinggi. Apakah Alia sudah jelas? Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Apabila tidak ada yang ingin dipertanyakan, maka saya sebagai moderator dari kelompok 3 menutup presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan review yang baik ya. Nah, seperti itu ya Nanda ya, kalau kita diminta mereview seperti kelompok 3 ini, tapi kelompok 3 tadi ada salah bab dibilang buku ya. Harusnya kan bab ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya Nanda sudah tahu, oh review seperti itu, resume seperti apa gitu. Jadi tidak sekedar meringkas aja Nanda ya, tapi ada pendapat kita beri penilaian kepada buku itu, babnya misalkan bab 7 ternyata
kelebihannya di sini, kekurangannya di mana gitu ya. Mungkin itu kita beri aplaus buat kelompok 3. Semoga kelompok 4, 5, dan 6 lebih baik lagi. Kita kelompoknya sampai berapa? 6 kan ya? Karena dulu cek lagi. Iya, kayaknya 6 ya. Ini berarti kelompok 4, bab 10, 11, 12 ya. Oke, applause buat kelompok 3 dan dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan moderator dan operatornya bersiap-siap. Baiklah, di sini kelompok 4 akan mempresentasikan. Sebelumnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan membahas terkait penerapan kalkulus iptek dan pemodelan matematis dalam teknologi hasil pertanian serta sektor agrokompleks lainnya. Slide selanjutnya. Di sini saya tidak sendiri, teman-teman. Ada rekan saya yaitu Andi Firmansyah dengan NIM 65, Meilinda Rentauli Sitorus dengan NIM 63, Melva Jessica Pasaribu dengan NIM 61, Suci Tri Oktaviarni dengan NIM 69, Aditya Firmansyah dengan NIM 71. Sebelum masuk ke materinya, adapun pendahuluan, tantangan global meningkatkan populasi dan perubahan iklim menuntut produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Definisi dari transformasi teknologi pertanian, penerapan teknologi digital seperti pertanian presisi, pertanian vertikal, IoT, drone, big data, analitik, dan sensor tanah untuk mengoptimalkan sektor pertanian. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan. Nah, tujuan di sini ada 3, yaitu pertama, meningkatkan efisien dan produktivitas. Lalu, menjamin keberlanjutan produk hasil pertanian. Yang terakhir yaitu mencapai swasembada pangan melalui program strategis seperti BRADS Pangan Kementerian Pertanian RI. Nah, di sini ada pilar keberlanjutan pertanian, yaitu pola dan teknologi ramah lingkungan. Yaitu ada 1 pola pertanian, yang pertama adalah pola pertanian berkelanjutan, yaitu pendekatan holistik yang mengintegrasikan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi. Lalu ada kalister persawahan modern, yaitu pembangunan skala besar seperti 10.000 hektar yang didukung subsidi Alsintan dan dikelola pertanian milenial. Lalu ada dukungan Saprodi, yaitu benih, pupuk, dan pestisida berkualitas untuk anggota BRIDS Pangan. Lalu ada teknologi ramah lingkungan. Ada juga aliansi modern, yaitu traktor, transplanter, pompa air, drone seeder, combine harvest. Lalu ada robotika pertanian, yaitu robot penyemprotan, penyiangan, dan penanaman benih. Yang terakhir adalah energi terbarukan, yaitu pembangkitan listrik tenaga surya atau PLTS untuk pompa air, irigasi, dan pembasmian hama serangga. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu Internet of Things atau IoT untuk pemantauan dan prediksi hama atau penyakit. Yang pertama ada masalah konvensional, yaitu infeksi manual yang memakan waktu, rawan kesalahan, dan kurang efektif dalam skala besar. Yang kedua, solusi IoT,
yaitu sistem pemantauan real-time yang revolusioner. Perangkat kunci. Sensor lingkungan seperti suhu, kelembapan, curah hujan. Kamera seperti RGB dan spektral, yaitu deteksi gejala awal penyakit. Drone AUV, yaitu pemetaan kondisi tanaman secara luas. Cara kerja, yaitu data dikumpulkan terus-menerus dan diolah dengan algoritma AI untuk prediksi pola penyebaran penyakit. Next, manfaat implementasi IoT. Yang pertama, yaitu deteksi dini dan respon otomatis terhadap ancaman. Yang kedua, peningkatan langsung kepada petani via aplikasi mobile. Yang ketiga, penyemprotan otomatis yang presisi, mengurangi penggunaan pestisida berlebihan. Yang keempat yaitu integrasi dengan cloud computing untuk analisis data skala besar. Tantangan implementasi. Yang pertama, infrastruktur terbatas di daerah pedesaan seperti konektivitas internet. Yang kedua, biaya investasi awal yang tinggi bagi petani kecil. Yang ketiga, keamanan data dan risiko kebocoran informasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Kekuatan AI dan deep learning dalam pertanian AI-W. 1. Menganalisis citra tanaman. Deep learning khususnya convolutional neural networks adalah game changer. 2. Model AI populer. YOLO. You only look once. Identifikasi hama dan penyakit secara real time dengan cepat. 3. Faster RCNN, akurasi tinggi dalam mendeteksi penyakit berdasarkan citra drone. 4. Efficient net, yaitu pilihan ideal untuk edge computing karena ringan namun akurat. Next. Sistem informasi geografis and drone untuk pengambilan hama atau penyakit. 1. Sistem informasi geografis. Fungsi, integrasi, analisis, dan visualisasi data spesial hama dan penyakit. Manfaat, yaitu memahami distribusi geografis, menilai resiko interaksi hama atau patogen dengan tanaman inang, dan merancang strategi pengendalian yang efektif. 2. Pemanfaatan drone, UAPS, pencitraan resolusi tinggi, mengambil citra multivektoral dan hiperspektral untuk menilai kesehatan tanaman. 3. Aplikasi praktis, penentuan tanaman padi untuk memperkirakan hasil panen dan mendeteksi penyakit. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Melinda. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan pada bidang bioteknologi dan nanoteknologi sebagai solusi inovatif. Ada 5 poin. Yang pertama, di bioteknologi sebagai memperkuat mekanisme pertahanan alami tanaman. Selanjutnya, di aplikasi elixir sebagai senyawa yang merangsang pertahanan tanaman, misalnya sistamin pada tomat. Selanjutnya, di RNA interference RNAi untuk menonaktifkan gen spesifik pada hama sasaran, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Selanjutnya, pada tanaman transgenik untuk mengekspresikan dsRNA untuk ketahanan jangka panjang terhadap serangga. Selanjutnya, ada teknologi untuk meningkatkan efisiensi agen pengendalian hama.
Baiklah, selanjutnya ada blockchain untuk rantai pasokan pertanian. Ada 2 poin. Janji blockchain di pertanian sebagai sumber kebenaran yang dapat diandalkan untuk kondisi pertanian, inventaris, dan kontrak. Yang kedua, fungsi utama blockchain. Yang pertama, keterluasan produk, yaitu melacak asal-usul makanan dari benih hingga penjualan secara transparan. Selanjutnya, penyimpanan data aman dan tidak dapat diubah, yaitu merekam data kualitas, misal DNA hewan, residu pestisida yang dapat diverifikasi semua pihak. Selanjutnya, ada manfaat dan tantangan blockchain di pertanian. Yang pertama, manfaat luas blockchain. Meningkatkan produktivitas dengan mengintegrasikan pertanian cerdas dan presisi. Yang kedua, deteksi cepat penipuan dan malfungsi dapat dilaporkan real time dengan smart contract. Yang kedua, tantangan penerapan blockchain. Adapun tantangannya itu skalabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk menangani data besar secara efisien. Dan selanjutnya ada integrasi dengan sistem lama, yaitu membutuhkan upaya untuk menyatukan dengan database dengan sistem RAP yang ada. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci. Masa depan pertanian yaitu sinergi teknologi untuk ketahanan pangan. Yang pertama, pertanian modern adalah tentang integrasi, bukan hanya satu teknologi, tapi bagaimana mereka bekerja sama. Yang kedua, yaitu ketahanan pangan global, pangan berkualitas. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan petani, yaitu memberdayakan petani dengan alat dan informasi. Next. Kesimpulan, revolusi pertanian saat ini didorong oleh teknologi digital atau IoT, AI atau drone, dan inovasi bioteknologi atau non-teknologi untuk mencapai pertanian presisi, efisiensi, dan keberkelanjutan. Selain itu, blockchain sedang mengubah rantai pasokan pertanian untuk meningkatkan transparansi dan keamanan pangan, dengan tujuan akhir ketahanan pangan global dan kesejahteraan petani. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Agnes Resitaviana dengan NIM D1C024043. Pertanyaan saya adalah, apa dampak negatif dari penggunaan AI di dalam pertanian? Lalu, bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut? Terima kasih. Maaf Nabila, bisa diulang lagi pertanyaannya? Apa dampak negatif penggunaan AI di dalam pertanian? Lalu, bagaimana cara menangani dampak negatif tersebut? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ada saya. Silakan sebutkan nama dan NIM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM D1C024053. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sinergi antara modernisasi pertanian, perkaitan teknologi, dan regenerasi petani dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Apakah sudah jelas? Mohon maaf, bisa diulangi lagi. Bagaimana sinergi antara
modernisasi pertanian, perkaitan teknologi, dan regenerasi petani dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Apakah sudah jelas? Terima kasih sudah jelas. Kami masih menerima pertanyaan satu lagi. Jika tidak ada, tolong beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya? Silakan, Alka, Fikri. nama saya Fikri Adrian. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian dengan NIM D1024033. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pemodelan sistematis dapat membantu dalam manajemen rantai pasok hasil pertanian untuk mengurangi kerugian pasca panen. Oke, untuk pertanyaan dari teman-teman akan saya tampung dulu. Untuk pertanyaan dari Nabila akan dijawab oleh Andi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu apa dampak negatif dari penggunaan AI dalam pertanian, lalu bagaimana cara mengatasi dampak tersebut. Dampak negatif dalam pertanian, yaitu peningkatan kesenjangan digital, kehilangan pekerjaan, ketergantungan teknologi. Cara mengatasi dampak negatif AI dalam pertanian, yaitu pemerataan akses seperti berinvestasi pada internet di pedesaan dan memberikan subsidi untuk petani kecil. Yang kedua, peningkatan keterampilan seperti sediakan pelatihan vokasi dan integrasikan AI dalam pendidikan pertanian. Untuk Nabila, apakah bisa diterima untuk jawabannya? Bisa, terima kasih. Untuk pertanyaan yang diberikan Tatia akan dijawab oleh Meilinda. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Tatia, yaitu sinergi ketiganya dengan cara menciptakan sistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan kualitas dan ketersediaan pangan nasional. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Meilinda. Dan untuk pertanyaan yang diberikan oleh Fikri akan dijawab oleh Suci. Pemodelan sistematis mengubah penanganan kerugian pasca panen dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, memberikan peta jalan yang jelas untuk memahami kompleksitas rantai pasok dan merancang strategi mitigasi yang terarah dan efisien sehingga
pemborosan pangan, dan meningkatkan profitabilitas petani. Apakah Fikri sudah puas? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Baiklah teman-teman, alhamdulillah selesai juga presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 yang sudah meresum dengan baik. Cuma kurang di reviewnya aja ya. Tapi udah lengkap hasil resumnya. Dan menjawab pertanyaannya juga cepat tanggap juga Ananda. Kita beri aplaus buat kelompok 4. Selanjutnya, silakan kelompok 5, moderator dan operatornya bersiap-siap. Dan silakan dimulai presentasi hasil kerja kelompok 5. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bunga Mardotila SSI MSTAT yang terhormat sebagai dosen pengampu mata kuliah kalkulus serta teman-teman sekalian yang hadir pada Zoom malam ini. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan iptek dalam pertanian. Sebelum saya memulai presentasi pada malam ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada pada kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Iksan Faransyah dengan NIM D1 channel 24079. Di sini saya sebagai moderator. Yang kedua ada Nabila Aprilia Syahrum dengan NIM D1 channel 24077. Yang kedua ada Muhammad Danu Akbar dengan NIM D1 channel 24073. Dan yang terakhir ada Alia Rohali dengan NIM D1 channel 24069. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi pada malam ini. Poin pertama akan dibacakan oleh Alia Rohali. Kepada rekan Alia, saya persilakan. Lanjut. Yaitu ada teknologi dalam penerapan pasca panen, pentingnya penganaan pasca panen dalam mempertahankan kualitas, nilai, gizi, dan umur simpan produk pertanian. Pasca panen mencakup proses dari panen hingga produk sampai ke konsumen, termasuk sortasi, penguatan, pendinginan, dan pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Setiap komoditas seperti hortikultura dan pangan memiliki perlakuan pasca panen yang berbeda sesuai karakteristik fisiologis dan kandungan airnya. Lanjut. Ruang lingkup pasca panen, yaitu yang pertama, produk hortikultura seperti sayur dan buah sangat rentan rusak sehingga butuh penanganan khusus. Yang kedua, yaitu produk pangan seperti padi dan jagung juga perlu dikeringkan dan disimpan dengan baik untuk mencegah kerusakan. Lanjut. Teknologi utama pasca panen, yaitu pendinginan. Dengan metode seperti room cooling, corvet air cooling, hydrocooling, dan vacuum cooling untuk memperlambat respirasi dan memperpanjang kesegaran produk. Yang kedua yaitu pengemasan dan penyimpanan, seperti penggunaan atmosfer, packaging, dan convect atmosfer yang mampu mengatur kadar O2 dan CO2 seperti kelembahan untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan. Yang ketiga yaitu pembersihan dan sortasi dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dan memisahkan produk rusak. Dan yang terakhir yaitu bleaching and cooling untuk menonfikasikan enzim perusak dan menyesuaikan suhu produk sebelum pendinginan lebih lanjut.
Review singkat pada bab 13 ini adalah menjelaskan pentingnya penanganan pasca panen, khususnya pada produk hortikura dan pangan, menggunakan teknologi seperti pendinginan, drum cooling, vacuum cooling, hydro cooling, dan pengemasan MIP dan CIS. Tujuannya adalah menjaga mutu, mengurangi kerusakan, dan memperpanjang umur simpan hasil pertanian. Kelebihannya pada bab ini adalah penjelasan teknik cukup jelas dan dilengkapi ilustrasi dan contoh alat. Yang keempat adalah kekurangan. Kekurangan pada bab ini tidak ada pembahasan kontekstual penerapan teknologi di Indonesia dan kurang membahas tantangan biaya atau keterbatasan teknologi di tingkat petani kecil. Poin kedua akan dibacakan oleh Muhammad Danu Akbar. Kepada rekan Danu saya persilakan. Berikutnya, Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam pertanian. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah data lokasi geospasial agar dapat dianalisis dan ditampilkan secara visual. Dalam pertanian, SIG berfungsi untuk memetakan lahan, menganalisis kesuburan tanah, memantau pertumbuhan tanaman, serta mengidentifikasi wilayah rawan bencana. Komponen utama SIG meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data geospasial atau vektor dan raster, prosedur kerja, serta tenaga ahli SIG juga menggunakan proses georeferensi untuk mengaitkan data dengan lokasi geografis nyata dan digital untuk mengubah peta manual menjadi digital. Contoh penerapan SIG di Indonesia adalah geoportal pertanian yang dilengkapi fitur seperti Simatandi dan Siperditan. SIG membantu mewujudkan pertanian presisi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Berikut analisis spesial dan aplikasi SIG dalam pertanian. Analisis spesial dalam sistem informasi geografis terdiri dari 4 tahap utama, yaitu input data, penyimpanan, proses analisis, dan output. Analisis ini menggunakan berbagai teknik statistik, permodelan, dan pemetakan untuk mengungkapkan dan memprediksi fenomena geografis yang mempengaruhi pengembalian keputusan, khususnya dalam sektor pertanian. Metode analisis spesial seperti query database, pengukuran jarak, fungsi kedekatan, overlay, model, permukaan digital, dan klasifikasi data telah terintegrasi dalam teknologi SIG, sehingga semakin efisien digunakan. Fungsi-fungsi ini memungkinkan visualisasi serta pengolahan data spesial yang lebih akurat dan interaktif. Aplikasi SIG dalam pertanian sangat luas, mulai dari pemetakan kesuburan tanah, pemantauan pertumbuhan tanaman, hingga sistem peringatan dini terhadap perubahan iklim. Salah satunya, contoh nyata adalah geoportal pertanian dari Kementerian Pertanian yang memuat fitur seperti Sipotandi dan Siperditan untuk memantau tanaman dan resiko iklim. Dengan bantuan citra satelit dan data real time, SIG mendukung pertanian presisi yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Berikut review singkat dari 14. SIG dijelaskan sebagai alat penting dalam pertanian presisi. Pembahasan mencakup definisi, data spesial, vektor, dan raster, komponen SIG, analisis spesial, dan penerapan dalam pemetaan lahan, irigasi, serta sistem peringatan dini. Berikut kelebihan dari review singkat bab 14, yaitu struktur materi rapi dan berurutan, dan cukup dalam dari sisi teknis dan konsep dasar SIG. Berikut kekurangannya, yaitu penjelasan terlalu teoristis, minim studi kasus nyata, dan terlalu sedikit visualisasi hasil analisis
spesial di pertanian. Baiklah, poin ketiga akan dibacakan oleh Nabila. Pada rekan Nabila, saya persilakan. Oke, pada bab 15 ini membahas pertanian digital dan platform e-agrikultur, membahas pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor pertanian. Pertanian digital mengintegrasikan berbagai teknologi seperti aplikasi mobile, IoT, blockchain, and AI untuk mendukung kegiatan pertanian secara modern. Aplikasi mobile dimanfaatkan sebagai sarana penyuluhan dan pelatihan petani, memungkinkan akses ke informasi pasar, teknik budaya, dan diskusi interaktif antar petani. Next. Platform decentralized finance berbasis blockchain memberikan solusi pendanaan bagi petani kecil melalui sistem pinjaman mikro, asuransi tanaman, dan transaksi transparan tanpa perantara. Teknologi agrivoltage juga dikenal sebagai sistem gabungan pertanian dan panel surya untuk memaksimalkan lahan. Yang kedua adalah platform e-commerce pertanian, memungkinkan petani menjual hasil langsung ke konsumen dengan sistem terintegrasi, meskipun masih menghadapi tantangan logistik dan literasi digital. Yang ketiga adalah Smart Irrigation and Smart Greenhouse. Berbasis IoT memungkinkan kontrol otomatis terhadap air, suhu, dan nutrisi tanaman yang sangat berguna di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Yang keempat adalah e-agrikultur. Digunakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui analitik AI dan manajemen data berbasis cloud, meski masih menghadapi tantangan seperti literasi digital dan keamanan data. Next. Yang kelima adalah regeneratif agrikultur, ditonjolkan sebagai metode pertanian keberlanjutan yang menjaga kesehatan tanah dan ekosistem. Model agrikultur as a service AAS juga diangkat, yakni layanan pertanian berbasis langganan yang memungkinkan petani mengakses teknologi tanpa investasi besar. Yang terakhir adalah agrikultur 4.0 menekankan penggunaan IoT, otomatisasi, dan AI untuk mendukung pertanian presisi dan produktivitas yang tinggi. Next. Oke. Berikut adalah review singkat pada bab 15 ini. Bab ini membahas penerapan teknologi digital seperti aplikasi mobile, IoT, Smart Irrigation, and Smart Greenhouse, blockchain, agrivoltage, serta model bisnis IIS, dan konsep agrikultur 4.0. Kelebihan pada bab ini, materi mengikuti perkembangan tren global dan menjelaskan banyak inovasi baru di sektor pertanian. Kekurangannya pada bab ini adalah beberapa istilah canggih tidak dijelaskan secara sederhana dan tidak ada pembahasan mendalam tentang kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia petani lokal. Kesimpulan dari dari ketiga poin yang sudah dijelaskan adalah teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan pertanian. Pada tahap pasca panen, teknologi seperti pendinginan dan pengawasan modern membantu menjaga mutu dan mengurangi kehilangan hasil dalam pengelolaan lahan. SIG memudahkan pemetaan dan analisis kondisi pertanian secara akurat untuk mendukung pertanian presisi. Sementara itu, pertanian digital menghadirkan inovasi seperti aplikasi mobile, smart irrigation, dan e-commerce yang memudahkan petani dalam produksi, pemasaran, dan akses pembiayaan. Ketiga bab ini menegaskan bahwa digitalisasi dan integrasi teknologi adalah kunci pertanian masa depan yang produktif dan berkelanjutan. Baiklah, di sini Di sini kami membuka sesi pertanyaan, minimal 1 dan maksimal 2. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 03. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara kita menyeimbangkan antara efisiensi produksi melalui iptek dengan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya bertani lokal. Udah jelas? Boleh sedikit diulangin? Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara efisiensi produksi melalui iptek dengan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan budaya
bertani lokal. Oke, sembari menunggu ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Suryanti terkait dengan pertanyaan tadi, menyeimbangkan antara efisiensi produksi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dengan pelestarian keanekaragaman hayati serta keberlangsungan hidup petani lokal memerlukan pendekatan yang holistik dan keberlanjutan. Pemanfaatan iptek harus diarahkan pada teknologi yang ramah lingkungan seperti petani presisi dan bioteknologi yang tidak merusak ekosistem. Selain itu, petani juga mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam inovasi teknologi sehingga cara-cara tradisional terbukti dalam proses inovasi bukan hanya sebagai penerima teknologi, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki pengetahuan kontekstual. Pendekatan ini dapat didukung dengan sistem pertanian yang beragam dan keberlanjutan, yang tidak hanya mengejar hasil tinggi, tetapi juga menjaga kesehatan tanah, tanaman, dan lingkungan sekitar. Di samping itu, kebijakan yang berpihak pada petani kecil dan lingkungan sangat dibutuhkan, agar penerapan iptek benar-benar memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi sumber daya alam dan hak petani. Dengan cara ini, efisiensi produksi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seiring untuk menciptakan sistem pertanian yang adil dan keberlanjutan. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Tadi slide-nya udah menunjukkan pertanian banget ya. Dan udah lebih baik daripada 4 kelompok sebelumnya. Reviewnya udah oke ya, udah sesuai dengan yang diharapkan lah ya kelompok 5. Applause buat kelompok 5. Selanjutnya, silakan bersiap kelompok 6, moderator dan operatornya. Silakan kepada kelompok 6 memulai presentasi hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat malam Ibu serta teman-teman semua. Pada sesi ini izinkan saya sebagai moderator menyampaikan rangkuman dan ulasan menarik mengenai transformasi teknologi di industri pertanian yang kami rangkum pada bab 16, 17, dan 18. Adapun anggota kelompok saya ada Hera Moneka dengan NIM 85, saya sendiri Anggriani dengan NIM 91, dan Ulpa Napisa dengan NIM 93, Frendi Sihotang dengan NIM 89, dan Robi Andre NIM 83. Baiklah, presentasi materi pertama akan disampaikan oleh Ulpa Napisa. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, di sini ada inovasi pertanian Indonesia, yaitu tentang transformasi teknologi dan kebijakan. Transformasi teknologi dan kebijakan pertanian telah menjadi pendorong utama dalam membentuk praktik agrikultur modern di Indonesia. Inovasi seperti digital twin, pertanian presisi, dan pertanian digital kini hadir untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan sektor pertanian. Kemudian, presentasi ini akan mengupas tuntas berbagai aspek teknologi mutakhir,
peran penting kebijakan pemerintah, tantangan yang dihadapi, serta potensi besar pertanian organik yang didukung teknologi. Mendorong efisiensi dengan digital twin dan pertanian presisi. Digital twin berpotensi merevolusi manajemen pertanian mulai dari pra-panen hingga pasca panen dengan menciptakan replika virtual dari fisik pertanian seperti lahan, tanaman, atau bahkan seluruh sistem irigasi. Pertanian dapat memantau dan mengoptimalkan setiap tahapan produksi secara real time. Ini memungkinkan simulasi kondisi, prediksi hasil, dan identifikasi masalah potensial sebelum terjadi. Kemudian pertanian presisi. Pertanian presisi memanfaatkan teknologi seperti GPS, sensor, dan citra satelit untuk mengelola variabilitas lahan secara spesifik. Pendekatan ini memungkinkan aplikasi pupuk, air, dan pestisida secara tepat, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas yang signifikan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hera. Baik, yang pertama, mekanisai. Penggunaan traktor, alat panen, dan sistem irigasi otomatis seperti vertigasi otomatis nirdaya FONI IPB Universitas secara drastis meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya tenaga kerja. Mekanisasi juga memungkinkan pemanenan dan panen yang lebih cepat dan seragam. Yang kedua, ada bioteknologi. Melalui rekayasa genetika, pengembangan bibit unggul, dan kultur jaringan, bioteknologi menawarkan peningkatan hasil panen yang signifikan. Selain itu, varietas tanaman yang dikembangkan juga menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit, mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia. Yang ketiga, sensor tanah, drone, dan sistem pemantauan cuaca yang terintegrasi dalam LOT memungkinkan pemantauan lahan dan tanaman secara real time. Data yang dikumpulkan sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang tepat mengenai irigasi, pemupukan, dan perlindungan tanaman, memaksimalkan pertumbuhan dan hasil. Peran krusial kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang pertama, regulasi pendukung. Pemerintah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang taksi alat dan mesin pertanian. Ini mempermudah akses petani terhadap peralatan modern. Yang kedua, subsidi dan insentif. Kebijakan subsidi untuk pupuk, benih, dan alat pertanian modern dirancang untuk mengurangi beban biaya petani dan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas. Yang ketiga, dukungan Litbang. Pemerintah aktif mendukung penelitian dan inovasi melalui investasi R&D serta peran lembaga seperti Balitbangtan yang menghasilkan teknologi dan varietas tanaman baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggriani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Dampak teknologi pada produktivitas dan keberlanjutan. 30% peningkatan efisiensi. Digitalis pertanian telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% melalui optimalisasi penggunaan sumber daya dan pengurangan limbah. Ini mencangkupi penggunaan air dan pupuk yang lebih efisien. 50% pengurangan jarak
karbon. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik klimat smart agricultural dapat mengurangi jejak karbon pertanian hingga 50%, mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. 20% kenaikan hasil panen, penggunaan bibit unggul dan petani presisi berkontribusi pada kenaikan hasil panen rata-rata 20%, memastikan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Tentang implementasi teknologi pertanian, infrastruktur digital, keterbatasan akses internet dan jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan menjadi hambatan utama dalam adopsi teknologi digital. Diperlukan pembangunan infrastruktur yang merata, literasi digital. Banyak petani masih kurang familiar dengan penggunaan teknologi modern. Kurangnya pelatihan dan pemahaman akan manfaat teknologi menjadi penghalang utama. Biaya investasi, biaya awal yang tinggi untuk pendapatan alat dan sistem teknologi menjadi beban bagi petani kecil. Diperlukan skema pembiayaan yang lebih terjangkau. Resistensi perubahan. Beberapa petani mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan metode pertanian tradisional. Diperlukannya sosialisasi intensif mengenai manfaat jangka panjang teknologi. Solusi mengatasi hambatan adopsi teknologi. Akses infrastruktur, peningkatan akses infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, adalah langkah fundamental ini, termaksud pembangunan menara BTS dan penyediaan internet manual, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kurikulum pendidikan pertanian yang terintegrasi teknologi, dan pelatihan praktis bagi petani akan meningkatkan literasi digital dan keterampilan operasional mereka. Insentif finansial. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan insentif finansial seperti subsidi, kredit lunak, atau program kemitraan untuk mengurangi beban biaya investasi awal petani. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Friendly. Pertanian organik berkelanjutan dengan dukungan teknologi. Pertanian organik, sebuah sistem produksi yang mengedepankan keberlanjutan dan kesehatan ekosistem, kini semakin relevan. Metode ini berfokus pada pencegahan erosi tanah, peningkatan biodiversitas, dan praktik ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk hijau dan rotasi tanaman. Teknologi modern dapat membantu mengatasi tantangan di bidang ini. Metode organik fokus pada pupuk hijau, rotasi tanaman, dan pengendalian hama alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan tanah. Vertical farming, solusi inovatif untuk produksi pangan di perkotaan, mengurangi kebutuhan lahan dan air, serta mendekatkan produk ke pasar. Smart farming, pemanfaatan sensor dan LOT untuk optimasi irigasi dan nutrisi tanaman secara presisi, meningkatkan efisiensi di pertanian organik. Blockchain digunakan untuk melacak asal-usul produk, memverifikasi keaslian, dan meningkatkan transparansi rantai pasokan dari pertanian hingga konsumen. Kemudian akan dibacakan teman kami, Anggriani. Baiklah, kesimpulan dari materi ini itu membahas inovasi pertanian di Indonesia menyoroti transformasi melalui teknologi dan kebijakan. Inovasi kunci meliputi digital twin, pertanian presisi, mekanisasi, bioteknologi, dan IoT, Internet of Things, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah mendukung ini melalui regulasi, subsidi, dan penelitian. Dampaknya termasuk peningkatan efisiensi 30%, pengurangan jejak karbon 50%, dan kenaikan hasil panen 20%. Sedangkan tantangannya seperti
infrastruktur digital, literasi petani, dan biaya investasi diatasi dengan peningkatan akses, pendidikan, dan insentif finansial. Pertanian organik juga didukung teknologi seperti smart farming, vertical farming, dan blockchain untuk keberlanjutan. Baiklah teman-teman, presentasi kami sudah selesai. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ya, kayak ini dipersilakan. disuruh nge-review buku, ngeringkas buku itu Izin bertanya, bukan moderator. ditulis kuliah. Bentar, Robi Ande, mic-nya tolong dimatikan. Baik, silakan Suryanti. Baik, Suryanti, disilakan memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator sudah mengasih kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Suryanti dengan NIM 03. Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mencegah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam era transformasi teknologi? Apa udah jelas? Baik, bisa diulangin sekali lagi. Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mencegah kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan perdesaan dalam era transformasi teknologi? Baik, pertanyaan bisa diterima. Selanjutnya, apakah ada teman yang ingin bertanya lagi? Sembari menunggu, ini lagi nyari jawaban ya kelompok 6 ya. Ananda tadi tidak ada reviewnya, hanya resume aja kan? Kelompok 6. Ya mungkin ke depannya kalau ada tugas review, itu berarti termasuk resume di dalamnya sebenarnya ya, dan juga mereview seperti contoh di kelompok 5 tadi, itu yang pas itu ya, untuk mereview. Baik, Ibu. Oke, kalau sudah ada jawabannya, boleh dijawab pertanyaan temannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suryanti. Yang pertanyaannya tadi, pemerintahan bagaimana kebijakan pemerintah dapat menyenggak kesenjangan digital antara perkotaan dengan pedesaan dalam era transformasi teknologi. Jawabannya, pemerintah dapat mencegah kesenjangan digital antara kota dan desa dengan memperluas akses internet, menyediakan pelatihan integrasi digital, serta memberi dukungan alat dan teknologi ke wilayah di pedesaan. Selain itu, kolaborasi dengan swasta dan masyarakat lokal juga penting agar pemanfaatan teknologi lebih merata dan sesuai kebutuhan. Apakah jawabannya bisa diterima oleh Saudara Suryanti? Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Jika tidak ada yang ingin bertanya, presentasi kami tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan dengan baik dan menjawab dengan cepat tanggap ya, fast respon untuk pertanyaan temannya. Terima kasih kepada kelompok 1 sampai kelompok 6 yang sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan cepat ya. Nanda kan sebenarnya Ibu ngasih waktunya paling lambat tanggal 18 ya. Nah, tapi Ananda bisa 2 hari ya, Ibu salut. Berarti Ananda kemarin memang memanfaatkan waktu eh, mata kuliah kita untuk diskusi kelompok. Cuma tadi agak ini kelompok 1 ya, terlalu ringkasnya, terlalu ringkas banget ya. Maksudnya tuh dibanding kelompok yang lain-lain, kelompok 1 statue ya. Kelompok 1 itu statue. Oke, Ananda, tapi nggak apa-apa, dimaafkan lah karena kelompok 1, karena penampilan perdana. Bisa jadi pas kelompok 1 lagi presentasi, kelompok lain masih ngetik-ngetik gitu ya. Jadi adalah pemaafan sedikit, walaupun sebenarnya terlalu statue ya. Mungkin itu dari Ibu. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan kita ketemu lagi di offline. Ini Ibu mau nggak mau Ibu memang harus offline karena mau mengecek catatan Ananda dan memberi penilaian di hari Kamis. Ada kuis, jadi kebalik ya, UASnya duluan daripada kuis. Kuisnya di hari Kamis nanti setelah Ibu berikan materi-materi yang beberapa materi yang terskip kemarin ya, belum tersampaikan, baik itu melalui share materi, video, ataupun apa namanya, penugasan. Nah, jadi ada materi yang terskip sebenarnya kalau Anda baca-baca RPS-nya di pertemuan 9 itu materinya belum Ibu sampaikan. Terus juga yang tak homogen juga belum Ibu sampaikan. Jadi akan Ibu berikan di insya Allah di Kamis. Dan semoga waktunya cukup. Ananda setelah mata kuliah Ibu ada kuliah lain nggak di hari Kamis itu? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 2 kayaknya, Bu, kewarganegaraan. Oh, ada selang waktu sejam lah ya. 2 jam ya? Lebih ya? Iya, Bu. Maksudnya kalau seandainya selesainya agak jadi bertambah 45 menit itu karena ada pengecekan catatan, berarti nggak terlalu mepet kan jadwalnya ya. Bisa lah. Kita jam 9.10 sampai 10.50 Ibu. Oh, berarti bisa lah kalau misalkan sampai 11.30 nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Ya, untuk pengecekan catatannya dan juga kuis. Kuisnya mungkin sekitar paling banyak 3 soal, bisa jadi cuma 2 soal ya. Kalau waktunya Ibu rasa agak mepet, Bu kasih 2 soal aja buat Ananda. Yang penting ada nilai kuis. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Maaf Ibu, tadi saya tanya dengan Ibu di hari Selasa itu kuisnya bisa. Apa diubah jadi hari Kamis, Bu? Kenapa di hari Selasa bukannya kita emang hari Kamis ya kemarin? Jadwalnya. Iya Ibu, kalau jadwal disiapkannya di hari Kamis. Cuman tadi saya tanya ke Ibu di hari Selasa bisa kata Ibu. Kapan Ibu bilang? Ibu salah baca kali. Ibu ada nguji hari Selasa nggak bisa Nanda. Jadi Ibu ada ujian kompre di Mendalo hari Selasa, nggak bisa Ibu ke Pondok Meja. Mungkin Ibu salah baca, Ibu pikir kapan ya? Kapan Johara Najla Sifan nanyain bahwa Zoom apakah perkuliahan? Nggak ada. Kamis ini. Nggak ada, nanya di grup. Chat pribadi, Bu. Nggak ada, salah kirim kali. Nggak ada ke Ibu. Ibu cek lagi nih barusan. Jangan salah kirim. Nggak ada ke Ibu. Ibu sudah cek barusan. Nggak ada. Ya udah, kita tetap Kamis sesuai jadwal. Emangnya udah dikasih ke ini? Udah dikasih ke dosen lain? Ada MK lain? Jadwal kita kan nggak ada ya?
Oh, di hari Selasa, Bu, dan saya juga mengingat bahwa nanti pihak kuisnya apakah bisa di hari Selasa. Kenapa pindah ke Selasa? Jangan dikasih jam kita ke dosen lain ya. Kalau kemarin tuh ada R3 nggak salah tuh ngasih ke mata kuliah lain buat ujian, karena buat ujian ya ibu mau nggak mau, dan dia mepet juga ngasih taunya. Kalau sekarang ibu karena masih jauh, Ananda kasih tahu ke dosen yang lain nggak bisa. Bu Bunga nggak mau ngasih karena Bu Bunga mengadakan kuis di hari Kamis itu, UASnya udah selesai gitu. Nggak bisa ya, ibu nggak boleh, nggak mau nih jam ibu dipakai tuh hari Kamis tuh. Kalau kemarin karena dia mepet, ngasih tahunya pagi-pagi gitu. Bu, maaf Bu, ternyata buat ujian agama atau apa. Ya udah, ibu mau nggak mau ya udahlah kata ibu gitu. Makanya ibu cancel juga yang Kamis karena Rabu ibu karena Rabu dipakai kan buat ujian mata kuliah lain. Nah untuk Kamis depan kalau masih lama, kalau ada dosen yang request tolong bilang nggak bisa. Itu jamnya jadwal kalkulus nggak bisa diganggu gugat gitu. Oke, Johara? Ibu. Oke, kita ketemu lagi insya Allah Kamis. Silakan diselesaikan yang tugas-tugas meringkasnya Ananda, dan tugas mengerjakan soal juga dikumpul di hari Kamis juga. Kalau dikerjakan di catatan, nggak apa-apa, semuanya di catatan aja. Jadi langsung ibu nilai di catatannya aja ya. Tapi kalau mau dikumpul terpisah juga, semuanya berarti harus ragam ya, Ananda harus kompak. Kalau mau dipisah, latihan soal itu ya pisah. Kalau mau digabung sama catatan, semuanya digabung gitu. Silahkan dikoordinir oleh Jauhara Najla Sifa. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita tutup. Ibu apresiasi Ananda yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugasnya. Izin Bu, Ya, mau bertanya Bu. ya. Kalau absennya bagaimana Bu? Ya, nanti Ibu kirim nih rekapan Ibu. Ibu berkala tadi Ibu screenshot ya, Ibu print screen Zoom ini. Nanti Ibu kirimkan di grup Baik, Bu. sebagai penambahan poin. Oke, selamat malam Ananda semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama semua.